Ngerasa gak sih kalau misalnya diri kamu yang sekarang itu udah jadi orang yang berbeda? Diri kamu yang sekarang tuh beda sama diri kamu yang sebelumnya. Mungkin semakin kita dewasa tuh kita nggak ngerasa ya. Nggak ngerasa perubahan-perubahan apa yang udah terjadi dalam diri kita. Apa sih yang udah kita lewati dan mungkin banyak sekali hal ya yang tanpa kita sadari itu kita nggak sadar bahwa oh ternyata udah ada di titik sekarang ya. Oh ternyata apapun yang udah terjadi itu semua udah berlalu. Oh ternyata dulu tuh aku seperti ini ya. Dan mungkin banyak sekali hal lainnya di mana itu ngebuat diri kamu ngerasa ya aku yang sekarang tuh udah berbeda dengan aku yang dulu. Dan mungkin ketika keadaan tuh lagi gak baik, mungkin terbesit dalam pikiran kamu yang dimana kok kangen ya sama aku yang dulu. Kok kangen ya sama aku yang dimana aku dulu gak seperti ini. Mungkin dulu aku adalah orang yang begitu ekstrovert, orang yang mudah berbaur, orang yang dimana mungkin ya banyak sekali hal-hal yang gak ada dalam diri aku yang sekarang. Mungkin sekarang lebih diam, mungkin sekarang lebih introvert, dan mungkin sekarang tuh ya banyak problem yang terjadi lah. Gak seperti dulu. Kayaknya dulu tuh masa-masa dulu tuh masa yang dimana banyak sekali hahaha ya. Tapi sekarang pun ada. Cuman kadang kan manusia tuh kalau misalnya nginget diri kita yang dulu tuh pasti berbeda banget sih. Coba deh kamu ingat diri kamu yang dulu. Pasti beda kan sama kamu yang sekarang? Dan apa yang buat kamu beda? Pasti banyak. Terutama dari pembelajaran dan pengalaman yang udah terjadi dalam kehidupan yang udah kamu jalani. Dan itu sih yang ngebuat setiap orang tuh pasti berbeda-beda. Mungkin yang dulunya A, sekarang B. Dan ya, andai waktu bisa diulang, mungkin pengen banget ya balik ke masa dulu. Tapi ya kan kita udah ada di fase sekarang. Fase yang dimana ini ya harus kita lewati walaupun emang rasanya itu aduh berat banget ya. Kayak itu dihajar sana, dihajar sini, kejar ini, kejar itu, fokus ini, fokus itu. Bahkan ya udah di umur sekarang tuh yang ada di fase apa ya? Kalau misalnya bahasa itu apa? Entah itu quarter life. Terus dewasa, terus apa lagi sih? Pokoknya di fase-fase yang dimana udah berbeda lah dengan kamu yang sebelumnya. Kamu yang sekarang bagaimana? Apakah kamu pernah terfikirkan kalau kamu kangen sama kamu yang dulu? Pernah nggak? Hai semuanya, apa kabar? Gimana keadaan kamu hari ini? Apakah hari ini baik-baik aja? Apakah hari ini jadi hari yang baik buat kamu? So, gimana? Aku nggak tahu keadaan kamu di sana. Aku nggak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kamu. Dan ya aku nggak tahu apakah kamu saat ini dalam keadaan baik atau tidak. Kadang kan apa yang menurut kita baik belum tentu kadang Tuhan tuh memberikan hal yang sama. Kadang pengen banget ngerasain yang namanya itu tanpa ada kecewa, air mata dan lain sebagainya. Tapi kan kita nggak tahu ya. Ya, hidup itu seperti roda, ia akan terus berputar. Dan kalaupun hari ini kamu dalam keadaan gak baik, kenapa? Ya, yang dimana setiap manusia tuh pasti memiliki perasaan yang gak enak. Perasaan capek, akan orang sekitar, akan dirinya sendiri, atau banyak sekali hal-hal yang ngebuat dirinya tuh ngerasa lagi gak baik-baik aja. Tapi, kebanyakan dari mereka tuh cenderung lebih milih untuk diam. Lebih milih untuk, ya udahlah, rasain sendiri. Padahal kalau dipikir-pikir ataupun diingat, dulu aku gak kayak gini loh. Dulu tuh aku ngerasa kayak jadi orang yang paling bahagia gitu. Ngerasa kayak
kok berbeda banget ya sama aku yang sekarang. Kamu pernah gak sih ngerasain itu? Perubahan-perubahan yang terjadi dalam diri kamu. Mungkin banyak sekali hal ya yang gak kita sadari gitu. Bahkan aku sendiri pun kadang aku kalau mengingat aku yang dulu tuh, dulu tuh aku tuh segitu aktifnya gitu. Segitu cerianya. Entah kenapa, apa yang ngebuat diri aku menjadi seseorang yang berbeda, sekarang lebih diam, lebih cuek mungkin, lebih nggak banyak ya mengeluarkan hal-hal yang ngebuat diri aku capek, dan mungkin banyak sekali hal lainnya yang ngebuat diri aku yang sekarang tuh berbeda dengan aku yang dulu. Kamu ngerasa nggak? Jadi kenapa aku tuh ngebahas ini, karena kemarin aku live TikTok, ada yang cerita, kenapa ya Kak April, aku ngerasa kayak, kok sekarang tuh aku yang sekarang tuh lebih kayak diem, lebih kayak apa-apa tuh dipendam sendiri, lebih kayak apa-apa diluapin dengan cara nangis. Padahal dulu tuh nggak pernah gitu. Dulu tuh kayak jadi orang yang selalu kuat sama keadaan apapun. Dan banyak hal lainnya ngebuat dirinya tuh berubah. Dan aku respon dengan, sebenarnya tuh kalau menurut aku tuh bukan kamu yang berubah sih. Mungkin lebih tepatnya tuh waktu yang membuat semuanya tuh berubah. Dulu tuh mungkin emang ada di fase yang dimana gak banyak pikiran, tidak seperti sekarang, gak banyak problem yang terjadi. Dan sekarang mungkin apa-apa tuh lebih sendiri, mandiri. Dan banyak hal lainnya yang kamu rasakan seorang diri. Kadang bingung ya, bingung sebenarnya tuh Tuhan tuh memberikan kehidupan seperti ini tuh tujuannya apa? Kadang ada rasa sakit, kadang lagi bahagia nih, bisa lagi bahagia terus kenapa harus ngerasain sedih, kecewa, dan lain sebagainya. Kamu pernah nggak ngerasain kayak gitu? Ya mungkin udah sering ya. Fase pendewasaan setiap orang itu berbeda-beda. Dirinya terbentuk dari keadaan yang ngebuat dirinya sekarang tuh berubah menjadi seseorang yang lebih kuat sampai saat ini. Mungkin dulu kamu menjadi pribadi yang paling ceria di hadapan semua orang. Entah kalau sekarang mungkin kamu ngerasa ya kamu masih sama seperti kamu yang dulu. Tapi aku rasa pasti ada banyak sekali perbedaan yang ada dalam diri kamu. Kita nggak tahu apakah kedepannya nanti kamu akan terus menjadi manusia yang kuat seperti sekarang. Dan kalaupun emang enggak, it's okay, gak apa-apa. Aku tuh sering banget ngingetin kalian buat gak perlu untuk terus bersikap baik-baik aja. Gak perlu untuk terus mensupport orang lain di saat keadaan tuh butuh support. Gak perlu ada untuk orang lain, padahal yang seharusnya kamu lakukan tuh ada untuk dirimu sendiri. Kita emang gak tahu gitu kan, apakah ke depan nanti akan merasakan hal yang sama atau tidak. Tapi yang pasti coba deh kamu lihat diri kamu yang sekarang. Di fase kehidupan kamu hingga sejauh ini, pasti udah banyak sekali hal-hal yang udah kamu lewati, baik itu suka maupun duka. Hal-hal yang kamu rasakan seorang diri, hingga tak jarang mungkin kamu ngerasa kamu keberatan dan kamu mengeluh. Tapi jangan terlalu sering ya. Emang pada dasarnya itu setiap manusia itu pasti gak bisa untuk apa-apa tuh memendam semuanya sendiri. Pasti ada fase atau ada momen dimana dia akan meluapkan ataupun mengeluarkan apa yang selama ini dia rasakan. Dan aku sangat beruntung banget dan bersyukur kalau misalnya kalian tuh sharing sama aku apa yang kalian rasakan. Dan kebanyakan dari kalian tuh ngerasa kayak gak bisa untuk ungkapin, gak bisa untuk ngeluapin. Dan dulu tuh mungkin jadi orang yang suka banget cerita, sekarang menjadi orang yang lebih suka menutup diri. Lebih memilih untuk ya udah diem aja,
Orang lain gak perlu tahu apa yang aku rasakan. Yang penting semua itu cukup aku yang tahu. Ya, sekuat apapun menahan semuanya seorang diri, yang namanya capek, yang namanya lelah, yang namanya ketika lagi ada titik down, pasti akan ada fase dimana kita gak sanggup sama apa yang kita rasakan. Gak apa-apa. Kadang aku suka baca DM dari kalian kayak, wajar gak sih Kak April kalau nangis? Aku selalu bilang, sangat wajar. Air mata itu gak harus selalu keluar dari seorang wanita. Kalaupun emang seorang laki-laki yang ngerasa dalam keadaan tidak baik, gak apa-apa. Jangan malu untuk menunjukkan semuanya. Tapi jangan di hadapan semua orang ya. Gak apa-apa untuk nangis ketika sedang sendiri. It's okay, gak apa-apa. Kadang emang ada banyak hal yang gak bisa untuk dijelaskan. Ada banyak hal yang gak bisa untuk diungkapkan. Dan mungkin gak semua orang tuh perlu tahu apa yang kamu rasakan. Terkadang orang terdekat sekalipun, ya kamu gak akan terlalu banyak cerita kan. Kamu lebih memilih kayak, ya udahlah, udah gede. Nah ini nih, pasti ini akan selalu menjadi patokan. Udah gede, ya udah biasa harus handle sendiri. Udah seharusnya mandiri. Udah seharusnya gak perlu merepotkan orang lain. Dan belum tentu juga orang lain mau untuk mendengarkan. Masa kecil adalah masa dimana setiap orang tuh ngerasa ada titik bahagianya. Gak memikirkan apapun, tanpa beban. Lucu ya kalau diinget-inget tuh. Dan sekarang kamu harus merasakan ada di fase pendewasaan, ada di fase quarter life crisis, ada di fase dimana semua harus kamu jalani, walaupun itu seorang diri. Di fase dimana kamu harus bisa untuk menopang semuanya sendiri, menanggung beban-bebanmu sendiri. Hingga tak jarang kamu lupa bagaimana cara untuk terus menguatkan dirimu sendiri. Setiap orang tuh pasti ada titik dimana dia lemah sama semuanya. Ia gak akan selalu merasa kuat karena sejatinya manusia itu manusia lemah. Wajar kalau misalnya dia ngerasa down, wajar kalau dia ngerasa sedih. Hidup itu gak selalu tentang kebahagiaan. Kalaupun emang harus merasakan kekecewaan, kesedihan, kegagalan, itu adalah sebagian dari perjalanan. Kita gak tahu apakah ujian yang kita dapatkan saat ini tuh Tuhan tuh mau ngebentuk diri kita tuh seperti apa. Jujur kalau misalnya mulut mungkin kamu sering bilang capek, fisik capek, pikiran berantakan, rasanya pengen nyerah. Itu tuh udah sering banget. Tapi kamu juga harus lihat diri kamu yang sekarang. Kamu yang sekarang tuh udah berbeda dengan kamu yang dulu. Mungkin sekarang tuh kamu harus berusaha untuk gimana caranya kamu terus menguatkan dirimu sendiri. Walaupun pasti rasanya kayak hancur dan capek banget untuk terus menguatkan dirimu sendiri. Tapi percaya deh, gak semua orang tuh mau mendengarkan. Gak semua orang tuh mau tahu apa yang terjadi dalam diri kamu. Gak semua orang tuh bisa menempatkan posisi di mana itu posisi yang kamu butuhkan saat ini. Mungkin ada sebagian orang yang memiliki summon to talk. Enak ya kayaknya tuh. Kalau misal lagi kenapa-napa tuh cerita gitu. Tapi sekarang tuh mungkin kamu ngerasa kayak kamu sendiri banget. Kamu kesepian, kamu ngerasa gak tahu harus kemana. Kamu butuh rumah kedua yang dimana rumah itu bisa dijadikan kamu tempat bersandar sejenak. Tapi ya lagi-lagi rumah kedua itu ya dirimu sendiri. Hanya ada diri kamu sendiri ketika kamu sedang kenapa-napa. Hancur dan jatuh bangunnya kamu tuh hanya kamu sendiri yang mengetahui. Setiap orang tuh pasti memiliki masa lalu. Setiap orang tuh pasti memiliki problem yang dimana problem itulah yang akan dijadikan pembelajaran, yang dijadikan pengalaman kehidupan. Bahwa ketika kedepannya nanti akan merasakan hal yang sama ataupun hal yang berat, oh
ini bukan kali pertama. Aku udah pernah merasakan hal sebelumnya. Walaupun emang kali ini rasanya berat banget. Mungkin Tuhan mau membentuk diri kamu menjadi manusia lebih kuat dan tangguh lagi. Walaupun emang rasanya itu kayak capek banget ya. Gak apa-apa. Aku sering banget entah dari orang sekitar aku, kalian yang DM tuh selalu bilang aku capek banget. Dan aku gak masalah. Kenapa? Ketika kamu bilang aku capek, itu tandanya kamu jujur sama diri kamu sendiri. Untuk ngelakuin hal itu, pasti gak mudah untuk kamu ucapkan dan untuk kamu jujur sama diri kamu sendiri. Karena pada dasarnya, setiap orang tuh pasti susah banget ya namanya untuk jujur sama diri sendiri. Susah banget untuk memahami dirinya sendiri. Bahkan ketika untuk orang lain, dia malah pinter banget. Siapa yang kayak gitu? Susah untuk memahami diri sendiri, tapi kalau sama orang lain, gampang banget untuk memahami orang lain. It's okay, gak apa-apa. Tapi setidaknya, kamu perlu ya namanya untuk mensupport dirimu sendiri. Memahami dirimu sendiri. Karena yang ada, itu dirimu sendiri. Yang tahu problemnya kamu seperti apa, yang tahu kapasitas diri kamu seperti apa, yang tahu energi kamu sebesar apa, itu hanya kamu sendiri. Cobalah untuk lebih memahami dirimu sendiri. Apapun yang terjadi, hanya kamulah yang tahu. Mungkin emang ketika kalian tuh lagi down banget, pengen banget yang namanya flashback balik ke masa lalu. Kangen aku yang dulu, aku yang begitu ceria, aku yang tidak memikirkan apapun, aku yang hahaha, aku yang mungkin banyak sekali hal-hal yang dilakukan gitu. Itu versi aku yang dulu. Mungkin versi aku yang sekarang tuh lebih kayak, aku yang sekarang tuh beda banget ya. Aku yang sekarang tuh jadi aku yang dimana ya banyak sedihnya, banyak gagalnya, banyak kecewanya. Bahkan aku harus berusaha untuk menguatkan diriku sendiri tanpa bantuan orang lain. Hidup di fase pendewasaan yang apa-apa tuh serba mandiri itu tidak semudah itu ya. Casingnya aja mandiri, luarnya aja ia tegar. Tapi yang namanya manusia, ketika sedang sendiri, pasti ia juga rapuh. Wajar, manusia itu akan ada di titik dimana dia ngerasa capek sama semuanya dan ya dia akan mengeluh. Tapi aku cuma mau ngingetin, jangan terlalu banyak mengeluh. Mengeluh tuh gak baik. Dan Tuhan gak suka sama orang yang suka banyak mengeluh. Cukup jalani sebaik mungkin dan seikhlas mungkin walaupun itu rasanya capek banget. Dan aku sering banget bilang, kita gak tahu ke depan nanti akan ada hadiah ataupun kejutan apa yang Tuhan berikan. Kita gak ada yang tahu. Karena bagaimanapun juga, apa yang Tuhan berikan, permasalahan yang Tuhan berikan, itu juga akan Tuhan tarik juga. Kesedihan yang Tuhan berikan ke kamu, itu juga akan ia gantikan dengan kebahagiaan. Karena bagaimanapun juga, asalnya dari mana, ia juga akan kembali. Dan itulah sih yang ngebuat aku ngerasa aku sendiri ya, kalau misal aku lagi ada problem tuh, oh gak apa-apa, mungkin ini sebagai bentuk penguatkan diri gitu loh. Gimana caranya aku menguatkan diri aku untuk menghadapi setiap masalah yang terjadi. Karena kita bukan anak kecil lagi. Kita udah ada di fase dimana kita memerlukan ya kekuatan diri kita sendiri gitu loh. Pasti mental akan dihajar habis-habisan. Tapi yang namanya hidup akan terus berjalan. Kamu gak bisa stuck di sini terus dengan keadaan yang dimana kamu ada di titik down kamu. Kamu harus bisa bangkit dan keluar dari lingkaran hitam itu. Karena bagaimanapun juga, orang lain gak akan tahu dan orang lain gak akan paham apa yang kamu rasakan kalau bukan diri kamu sendiri. Hei manusia hebat. Yuk, mulai sekarang kita fighting sama-sama, kita bangkit sama-sama. Aku tuh bikin konten tuh bukan semata-mata untuk menemani kalian aja. Dan aku bikin konten tuh yang dimana aku mau kita sembuh sama-sama gitu loh. Bukan yang berarti aku menyalahkan kamu karena kamu melakukan hal yang ini, itu tuh gak baik. Gak kok, aku tahu yang terbaik untuk dirimu sendiri itu pasti kamu tahu. Kamu tahu yang terbaik untuk dirimu sendiri. Dan perbanyak hal positif,
dan kurangi hal-hal yang merugikan diri kamu sendiri. Ya memang kita nggak tahu ya apakah yang kita rasakan itu ujian Tuhan tuh apa lagi sih. Tuhan tuh mau ngebentuk diri kamu tuh seperti apa lagi. Tapi yang pasti kita harus percaya sama kehendaknya. Apapun yang terjadi, cukup jalani dengan baik. Kalaupun emang kamu ngerasa kamu kangen sama kamu yang dulu, ya sekarang tuh mungkin keadaan udah beda ya. Tapi kamu bisa kok untuk melakukan semua itu. Menjadi seseorang yang penuh ceria, tanpa menyembunyikan apapun. Tapi rasanya kayak susah ya. Kebanyakan orang pasti, ya ceria tuh pasti ada hal yang disembunyikan. Dan ada nih kalimat kayak gini, orang yang paling ceria itu adalah orang yang paling menyedihkan. Orang yang paling pintar menyembunyikan. Dan aku gak membenarkan kalimat itu sih, karena pada dasar tuh setiap orang pasti memiliki caranya tersendiri dalam menutupi apa yang terjadi dalam dirinya sendiri. Tapi sekuat apapun manusia menutupi semuanya, pasti ada waktu dimana semua akan pecah juga. Semua akan, ya. Dan ya itulah titik dimana ternyata manusia tuh gak selamanya kuat. Kalau emang keadaan tuh udah gak kuat, pasti akan terpecahkan juga. Aku seneng karena bisa nemenin kalian hingga ada di titik sekarang. Aku cuma mau bilang makasih ya udah selalu support aku. Udah gak pernah gak pernah absen untuk selalu mengingatkan aku kalau misalnya aku lagi upnya lama. Yang selalu menunggu updatean terbaru. Semoga channel ini bisa semakin berkembang dan bisa segera 100.000 subscriber. Jujur aku ada di titik sekarang tuh, mungkin ada orang bilang kayak Kapril udah besar. Enggak kok. Jujur aku ngerasa aku ini bukan apa-apa tanpa kalian. Dan aku ngebuat satu karya itu yang dimana untuk menemani kalian. Karena bagaimanapun juga kalian ada keluarga kedua setelah keluarga aku sendiri. So sehat-sehat ya. Kalau lagi gak baik, jangan melakukan hal-hal yang merugikan diri kamu. Cukup kamu lakukan yang terbaik untuk dirimu sendiri. Dan aku percaya sama dirimu sendiri. Setiap perubahan yang terjadi itu pasti akan berimpact kan. Dan pasti kamu akan merasakan akan hal itu. Semangat menjalani hari. Jangan sedih-sedih. Bahagia selalu ya. Makasih udah dengerin episode hari ini. Kalau misalnya mau sharing